Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita masih akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang Karnaug Map ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana menyelesaikan penyederhanaan rangkaian logika menggunakan Karnaug Map dengan dua variabel. Nah, sekarang kita akan coba menyederhanakan rangkaian logika menggunakan tiga variabel, tentunya dengan Karnaug Map ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa untuk tiga variabel itu nanti kurang lebih tabel dari Karnaug Map-nya itu seperti ini ya. Jadi karena tiga variabel berarti kita membutuhkan 8 kotak ya, karena kemarin sudah saya sampaikan untuk rumus dari jumlah kotak yang harus disediakan itu bergantung dari jumlah variabelnya. Kalau misalkan variabelnya itu 3 berarti kan 2 pangkat n ya, berarti 2 pangkat 3, jadi ada 8 kotak di sini. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita ingat-ingat, bahwa untuk membuat sebuah tabel Karnaug Map menggunakan tiga variabel ini ada aturan yang harus kita tuliskan di sini, yaitu berkaitan dengan penulisan kemungkinan dari nilai variabelnya. Nah, misalkan di sini ada tiga variabel yaitu A, B, C. Kemudian kita pisahkan untuk A-nya berada di bawah atau vertikal, kemudian BC-nya dia yang menyamping ke kanan ini ya. Nah, di sini yang saya maksudkan adalah yang bagian ini, kemungkinan dari rangkaian ataupun bukan rangkaian, kemungkinan dari nilai variabel BC-nya ini ya. Jadi urutannya itu harus mulai dari 00, itu nanti untuk mewakili B aksen C aksen, kemudian 01 B aksen C, BC-nya nanti 11 dan 10. Jadi urutan ini yang saya tuliskan dengan pena merah ini dia tidak boleh kebalik ya. Jadi harus 00, 01, 11 dan 10. Kemudian untuk A-nya seperti yang kemarin, yaitu dimulai dari 01. 0 itu mewakili untuk A aksen, satunya itu untuk mewakili dari nilai A. Oke, kita langsung saja menuju ke contohnya aja ya, contoh penyelesaian dari Karnaug Map 3 variabel. Saya cari space yang kosong dulu. Oke. Jadi di si contoh yang pertama ini saya akan buat soal, yaitu F sama dengan A, B aksen C aksen plus A, B aksen C plus A, B, C plus A, B, C aksen plus A aksen B aksen C plus A aksen B, C aksen. Oke, agak panjang, nggak apa-apa. Coba nanti kita selesaikan persamaan ini menggunakan Karnaug Map. Yang pertama tentunya kita harus membuat tabelnya ya. Saya akan coba bikin tabelnya. Oke, ada 8 kotak ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita bagi. Ini nanti untuk wilayahnya BC, ini untuk wilayahnya A. Kemudian kita buat di sini ya. Ininya 00, kemudian 01, kemudian 1, 1 dan yang terakhir itu 1, 0. Urutan ini dia tidak boleh kebalik-balik ya. Kemudian untuk yang A dia 0, 1. Mungkin saya coba tuliskan kembali. 00 itu nanti untuk mewakili B aksen C aksen. Ini B aksen C. Kemudian di sini BC dan yang terakhir itu adalah BC aksen. Kemudian untuk yang A, dia ini A aksen dan satunya itu untuk mewakili nilai A. Oke, kita langsung masuk ke fungsinya yang pertama, yang ini ya. A, B aksen, C aksen, berarti posisinya dia A aksennya di sini, B aksen, C aksennya dia di sini. Ketemulah nanti titik di sini ya, kita tulis dia angka 1. Kemudian A, B aksen C, yang fungsi kedua ini. A, B aksen C, A di sini, kemudian B aksen C, berarti itu yang di sini ya. Kita tarik ataupun kita kasih angka 1 di sini. Kemudian yang ketiga fungsi ABC. ABC berarti nanti dia di sini.
angka 1, kemudian A, B, C aksen, A, B, C aksen, berarti dia di sini. Kemudian fungsi yang kelima itu adalah A aksen, B aksen, C. A aksen yang atas ya, B aksen, C, berarti dia nanti di sini. Kemudian yang terakhir itu adalah A aksen, B, C aksen, A aksen, B, C aksen, itu berarti di sini. Oke, ketemulah nilai-nilai dari fungsi yang ada di sini ya. Berarti kita bisa tuliskan untuk yang tidak ada di fungsi nomor 1 ini, kotaknya kita kasih 0 ya. Ini 0, ini 0 ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita membuat pengelompokan dari angka 1 yang berdekatan. Nah, di sini diperhatikan bahwa ada 3 kelompok nanti yang bisa kita kita buat ya, yaitu yang ini, kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang kedua ini, dan kelompok yang ketiga itu ini. Nah, jadi nanti untuk kelompok dalam dalam pembuatan kelompok angka 1 yang berdekatan ini kan di video kemarin sudah saya jelaskan bahwa untuk kelompoknya ini dia harus menaati peraturan 2 pangkat n, dimana untuk n-nya ini kan jumlah dari angka 1-nya. Berarti nanti untuk penyusunan kelompok ini harus mengikuti aturan, yaitu angkanya 1 boleh jumlahnya 1 atau 2 atau 4 atau 8 dan seterusnya ya. Kalau ada 3 dia nggak bisa, 5 juga tidak bisa dibuat kelompok. Nah, berarti di sini nanti akan ada 3 kelompok. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, dan yang ketiga itu adalah ini ya. Kemudian bagaimana kita menuliskan penyederhanaan dari Karnaugh Map yang sudah berhasil kita buat ini? Ya tinggal kita tulis seperti ini aja. F sama dengan kelompok yang pertama itu kan dia berada di baris si A. Berarti ini nilainya adalah A. Oke, kita tulis di sini A. Kemudian kita OR-kan dengan kelompok kedua. Nah, perhatikan di sini kelompok kedua itu kan dia berada di baris si BC ya, di sini. B aksen C tepatnya. Jadi kita tuliskan aja dia B aksen C. Kita OR-kan lagi dengan kelompok ketiga. Dia berada di sini. B C aksen. B C aksen. Nah, inilah rangkaian penyederhanaan menggunakan Karnaugh Map ya. Hasilnya adalah ini. Dari fungsi yang begitu panjang ini bisa disederhanakan menjadi rangkaian yang lebih sederhana seperti ini ya. Jadinya F sama dengan A plus B aksen C plus BC aksen. Oke, itu untuk yang contoh pertama. Kita menuju ke contoh yang kedua biar lebih paham ya. Contoh yang kedua, misalkan saya punya fungsi yaitu F sama dengan A aksen BC tambah A aksen BC aksen tambah A B C aksen tambah A BC tambah A B aksen C. Nah, bagaimana kita membuat penyederhanaan dari rangkaian ini menggunakan Keymap? Tentunya untuk prosedurnya ataupun langkahnya kan sama ya, kita bikin tabelnya dulu. Karena ada 3 variabel, berarti kita bikin ada 8 kotak ya. Ada 8 kotak, misalkan seperti ini. Oke, kita bagi ini untuk A, ini untuk BC. Kemudian urutannya jangan sampai salah. Ini 00, kemudian ini 01, ini 11 dan 10. Kemudian di sini 01. Ini mewakili A aksen, ini A, ini B aksen C aksen, B aksen C, BC, kemudian B C aksen. Kemudian kita masuk ke fungsinya. Yang pertama yaitu A aksen BC, berarti dia di sini ya. Di sini posisinya. A aksen BC aksen, A aksen BC aksen, berarti dia di sini. Yang fungsi kedua.
Fungsi yang ketiga yaitu A, B, C aksen. A, B, C aksen berarti di sini. Fungsi yang keempat A, B, C berarti dia di sini ya. Dan A, B aksen C. A, B aksen C berarti dia di sini. Nah, ini menarik nih, ada sedikit variasi pengelompokan angka 1 yang berdekatan. Nah, kalau kita melihat kejadian seperti ini, maka kita nggak boleh ya mengelompokkan seperti ini. Ini nggak boleh, karena dia 3 angka 1 itu nggak boleh. Jadi jangan dibuat seperti ini ya. Ini saya undo aja. Oke, berikutnya berarti kita harus membuat yang kelompok angka 1 yang berdekatan itu jumlahnya 2 atau 4 dan seterusnya. Berarti kita bisa bikin seperti ini. Ya, ini kelompok yang pertama nanti. Kelompok pertama. Nah, kemudian masih ada angka 1 di sini. Masih ada angka 1 di sini nyempil ya. Nah, kita bisa kelompokkan angka 1 ini ke sini. Saya undo dulu. Nanti kita bisa kelompokkan angka 1-nya di sini. Nah, ini adalah kelompok yang kedua. Nah, jadi nanti akan ada 2 kelompok dari persamaan yang panjang ini ya. Maka penulisannya seperti apa? Nah, penulisannya adalah nanti seperti ini. Karena kita memulai dari yang kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 itu kan dia ada 4 angka 1-nya nih. Kemudian bentuknya mengotak ya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, menyelesaikan dengan tampilan yang seperti ini, kita perlu membuat sebuah analogi ataupun ya apa ya, permisalan ya. Jadi misalkan ibaratkan ini kotak yang ini ya, kotak yang ini itu sebuah kertas ya, sebuah kertas. Kemudian kita coba bikin dia lipatan di tengah-tengahnya. Misalkan ini lipatannya. Nah, di sini kan ada 2 nilai ya, yaitu kotak yang di sini dan di sini. Dia akan mewakili dari nilai B sama C ya. Nah, perhatikan angka ataupun perhatikan fungsi yang ada di sini, BC dan BC aksen. Nah, di sini untuk kalian ketahui bahwa nanti kita bisa menyederhanakan apabila ketemu tampilan seperti ini, itu yang salah satu dari fungsi antara B dan C itu 1 dan 0 itu bisa dihilangkan. Misalkan gini, ini kan ada C ya. C-nya itu kan nilainya ini 1. Sementara di sampingnya ada C aksen nilainya 0. Nah, ini bisa kita hilangkan nih. Ini kita bisa hilangkan. Kita coret aja misalkan. Jadi nanti untuk fungsinya ini kan karena tadi dia dilipat ya. Ini lipatannya ke sini. Jadi C-nya itu akan hilang ya, karena yang satu bernilai 1, yang satunya bernilai 0. Berarti tinggal yang B aja. Dan di sini berarti F-nya yang kelompok pertama itu adalah B plus. Nah, di sini untuk yang kelompok kedua gimana? Kelompok kedua juga sama ya. Kita coba bayangin ini ada kertas, kemudian ini lipatannya. Karena di sini wilayahnya B dan C. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Ini untuk yang nilai B itu ada yang 0, yang di sebelah sini itu B-nya 1, berarti ini kita coret. Tinggal yang C ya, tinggal yang C ini. Jadi dia ada C. Kemudian karena dia posisinya di sini juga sejajar dengan A, berarti nanti dia kelompok kedua itu adalah AC. Ya, jadi ini adalah fungsi penyederhanaan ataupun hasil penyederhanaan dari rangkaian ini ya. Disederhanakan menggunakan keymap menjadi F sama dengan B plus AC. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian apabila nanti diketemukan tampilan ataupun ya tata letak seperti ini ya. Jadi bisa kalian langsung sederhanakan aja dengan analogi sebuah kertas yang dilipat tadi. Nah, kenapa yang di kotak besar ini untuk A-nya tidak kita tuliskan? Ya karena bisa aja kita seperti ini ya, kita buat lipatan juga di sini. Ini kan wilayahnya si A nih. Nah, karena si A-nya itu di satunya 0, yang satunya 1, berarti ya hilang tuh ini. Nah, jadi dia tidak punya A, makanya dia di sini
dituliskan B aja. Tapi karena di sini A-nya itu cuma satu baris, tidak ketemu dengan yang di atasnya ini, maka tetap dia dikasih A. Kemudian yang lipatannya ini, karena ada C yang bernilai 1 dan 1, sementara B-nya 0 dan 1, maka B-nya nanti hilang. Tinggal yang C, maka di sini adalah ketemu A, C. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian dari dua contoh Carnot map menggunakan 3 variabel. Apabila ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan coba saya jawab ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.